Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang hari ini, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Fauzi dan selamat siang pemirsa. Saat ini dari kawasan Kalibata, arus lalu lintas nampak dalam keadaan ramai lancar, baik itu kendaraan dari arah Dewi Sartika yang akan mengarah ke arah Kalibata melalui jalur ini saat ini dalam keadaan ramai cenderung padat, di mana memang terdapat juga kawasan apartemen dan juga mal-mal di kawasan ini, sehingga memang pada siang hari ini kendaraan dari arah Dewi Sartika yang akan melintas di kawasan ini dalam keadaan ramai cenderung padat, di mana antrean kendaraan ini mencapai 200 meter. Kemudian untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Pancoran saat ini dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Pasar Minggu dalam keadaan ramai lancar. Persenjataan kendaraan terjadi hanya pada antrian di traffic light. Sementara untuk kendaraan yang akan mengarah ke Dewi Sartika pada siang hari ini dalam keadaan relatif lancar, tidak ada hambatan-hambatan, dan sampai saat ini untuk lalu lintas di Kalibata kami bisa mendefinisikan dalam keadaan normal. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, kemudian tetap patuhi larangan lalu lintas serta marka jalan yang ada. Kemudian Pak Usi, sebagai informasi dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif menjelang operasi ketupat agar berjalan dengan baik, Korlantas Polri akan merealisasi tindakan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap travel gelap dan juga kendaraan overload overdimensi. Sebagaimana diketahui, selama kurun waktu tahun 2023 jumlah pelanggaran overload overdimensi ini mencapai 152.000 kendaraan, dan untuk di tahun 2024 mencapai 1.500 kendaraan demi menekan agar kecelakaan menurun bagi kendaraan yang overload overdimensi. Korlantas Polri akan terus melakukan tindakan represif, preventif, dan juga tindakan penegakan hukum, di mana hal ini bertujuan untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas bagi kendaraan angkutan barang yang membawa muatan melebihi kapasitas. Untuk itu kami harapkan bagi kendaraan angkutan barang tentunya Anda dapat mematuhi aturan dalam mengangkut barang sesuai dengan ketentuan yang sudah tercantum dalam surat KIR Anda. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan juga untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka menyambut operasi ketupat atau pelaksanaan Lebaran Idul Fitri 2025 nanti. Dan tentunya bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kondisi kelayakan kendaraan Anda, pastinya dalam keadaan baik, kemudian Anda sendiri dalam keadaan sehat, demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Bisa ruang IT yang berada di lantai 8 gedung Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi di Jalan Medan Merdeka Barat terbakar Sabtu dini hari. Bisa asap tebal menyelimuti halaman gedung Kementerian Komunikasi dan Digital di Jalan Medan Merdeka Barat Sabtu dini hari. Asap tebal muncul pertama kali dari lantai 8 gedung Komdigi. Diduga asap muncul karena adanya korsleting kabel listrik di sebuah ruang IT di lantai 8. Kondisi ini dapat diatasi setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran
dengan 48 personel ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan sementara dari korsleting listrik atau kabel. Ternyata yang terbakar adalah dari kabel listrik di lantai 8 di ruang IT. Itu ada perambatan lagi ya Pak? Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita telusuri tidak ada emang dugaan sementara adanya kontak. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa atap Masjid Baitur Rahman di Desa Brakas, Sumeneb ini ambruk jelang pelaksanaan sholat tarawih. Ambruknya bangunan terjadi pada Kamis malam pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Sebelum atap masjid ambruk, takmir ini bersama warga sedang mengaji sembari menunggu waktu sholat Isya dan tarawih. Namun tiba-tiba warga dikejutkan dengan adanya suara retakan sehingga membuat mereka panik berhamburan keluar masjid. Tak lama berselang, atap masjid pun ambruk. Diduga karena usia bangunan yang sudah tua. Pemirsa, 1 SPBU Pertamina di Medan Sumatera Utara disegel polisi karena terbukti menjual BBM subsidi oplosan. 3 orang di mana 1 diantaranya manajer SPBU ditetapkan menjadi tersangka. Satu SPBU Pertamina di Jalan Flamboyan Raya Medan Tuntungan disegel polisi setelah ditemukan praktik pencampuran BBM Pertalite dengan BBM Oktan 87 yang bukan produk Pertamina. Ketiga tersangka di mana 1 diantaranya manajer SPBU menggunakan truk tangki distribusi produk Pertamina yang sudah habis kontraknya. Pengoplosan Pertalite ini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun yang dipasok 3 kali dalam sepekan. Sekali datang, truk mengangkut 8.000 liter BBM Oktan 87 untuk dicampur dengan Pertalite asli Pertamina. Truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak ada kontrak, sehingga disitulah modus operandinya mengelabui penyalahgunaan niaga BBM jenis Pertalite ini dengan menggunakan tangki Pertamina. Mengelabuinya seperti itu, sehingga dengan menggunakan tangki Pertamina, masyarakat akan meyakini bahwa ini adalah BBM bersubsidi. Menurut Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, dari pengoplosan ini diperoleh keuntungan Rp1.000 per liternya. Jumlah ini 3 kali lipat lebih besar dibandingkan jika menjual Pertalite murni dengan margin Rp300 per liter. Hasil pengujian memang terbukti bahwa kualitas BBM tidak sesuai spesifikasi pemerintah. Itu berada di bawah standar produk Pertalite. Polisi masih memeriksa beberapa orang lain sebagai saksi dalam kasus ini yang merugikan banyak pelanggan pengguna BBM subsidi ini. Sementara ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, iNews melaporkan.